Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Tan, dan kali ini saya akan membahas pelajaran ekonomi bab 3 kelas 10. Lalu judul materi untuk kali ini yang akan saya bahas itu adalah konsep keseimbangan pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan jual beli atau transaksi. Dalam konsep pasar dikenal dua istilah, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah kemampuan pembeli untuk membeli suatu barang atau jasa atau keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa. Lalu penawaran itu adalah hubungan jumlah barang dan jasa yang disediakan oleh suatu industri dengan harga tertentu. Lalu dikenal juga dua hukum yang ada di konsep keseimbangan pasar ini, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan itu berbunyi bahwa jika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan turun dengan syarat ceteris paribus. Sudah pasti dong kalau harga barang itu naik, pasti permintaan orang yang minat pasti turun. Soalnya harga naik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa sih? Ceteris paribus itu adalah istilah Latin yang berarti semua hal itu dianggap sama. Lalu selanjutnya ada hukum penawaran yang berbunyi jika harga suatu barang naik, maka penawarannya juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Sama ya, syaratnya juga ceteris paribus seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri, pendapatan, lalu ada selera konsumen, lalu ada harga barang lain, ada perkiraan dan jumlah penduduk. Itu ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu selanjutnya ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu adalah harga barang itu sendiri juga, lalu ada harga input atau harga produksinya, lalu ada teknologi, lalu ada harga barang lain, lalu ada perkiraan harga juga yang seperti saya sebutkan tadi. Terakhir ada jumlah penjual. Beda ya dengan yang tadi permintaan. Kalau permintaan itu kan tadi kan jumlah penduduk. Nah sekarang kalau penawaran itu adalah jumlah penjual. Lalu ada banyak hal lagi yang akan dibahas dalam konsep keseimbangan pasar ini, termasuk kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika digabung akan jadi kurva keseimbangan. Lalu ada fungsi permintaan dan penawaran, ada titik equilibrium yang berarti adalah titik tengah atau penengah dari permintaan dan penawaran. Lalu ada masih banyak hal lain lagi yang akan saya bahas. Lalu semua itu akan saya bahas dalam beberapa soal. Ada jumlahnya ada 5 soal. Jadi mari kita langsung bahas soalnya. Nomor 1 itu ada sebutkan bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran. Dari yang saya jelaskan tadi sudah diketahui jawabannya, sudah pasti, yaitu hukum permintaan itu berbunyi jika harga satu barang naik, maka permintaannya akan turun atau sebaliknya dengan syarat ceteris paribus. Nah, lalu hukum penawaran itu berbunyi jika harga satu barang naik, maka penawarannya juga akan naik atau sebaliknya dengan syarat ceteris paribus. Lalu di nomor 2 kita ada soal hitungan ya. Diketahui data penjualan di sebuah toko. Ini adalah ada beberapa soal yang sudah saya tulis. Sekarang saya akan bahas nomor 2. Nomor 2. Diketahui data penjualan di sebuah toko. Dari data di atas, tentukan koefisien elastisitas permintaan buah durian dari tanggal 14 sampai 16. Dan termasuk jenis elastisitas apakah buah durian tersebut, serta buatlah kesimpulan dan koefisien elastisitasnya. Nah, untuk menjalankan soal ini tentu sangat mudah saja. Mari akan saya tunjukkan caranya bagaimana.
Nah, tadi kan kita disuruh untuk mencari koefisien elastisitasnya dari tanggal 14 sampai 16 dari data yang sudah tertera di soal tadi. Nah, untuk mengerjakan soal itu, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, ED itu adalah energi demand. Demand itu adalah energi permintaan. Berarti demand itu adalah permintaan atau nama lain dari permintaan. Berarti artinya ED ini adalah artinya permintaan. Lalu Q ini adalah quantity atau jumlah barang yang telah disediakan. Lalu P ini adalah permintaan. Salah, maksud saya itu adalah harga. P itu price. Jadi singkatnya arti dari rumus ini adalah delta jumlah barang per delta harga suatu barang. Lalu dikali dengan harga barang itu per jumlah barang tersebut. Nah, tadi kan kita disuruh untuk mencari koefisien elastisitas dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Nah, data yang diberikan adalah kalau dari tanggal 14 sampai 16 itu Q dari tanggal 14 itu adalah 2.980. Lalu harga dari pas saat di tanggal 14 adalah 88.000. Berarti saya bilang di tanggal 14 ini dari kuantitas atau Q tanggal 14 ini adalah Q1, lalu ini adalah P1. Lalu tanggal 16 kita juga diberikan suatu angka yaitu kuantitasnya atau quantity Q atau bisa disebut Q2 yaitu 1.700 dan harganya berjumlah 92.000 atau bisa disebut P2. Nah, karena kita sudah mengetahui datanya, mari kita langsung kerjakan saja. Nah, cara mencari delta Q dan delta P itu adalah dengan cara kalau delta Q itu Q2 dikurang Q1, kalau delta P itu P2 dikurang P1. Nah, kita tinggal kurangkan data yang tadi Q2 dengan Q1. Lalu ini bawahnya juga P2 dengan P1 dikali dengan price-nya tadi lalu Q. Lalu setelah kita masukkan angka-angkanya. Tadi Q2 itu adalah 1.700, Q1-nya adalah 2.980 dikurung ya per tadi P2-nya itu adalah 92.000 dikurang 88.000. Lalu dikali tadi P itu adalah P1 ya. Dan Q itu juga ada Q1. Jadi tadi P-nya itu adalah 88.000. Dan Q1-nya itu tadi 2.980. Terus kita kurang-kurang semuanya ya. 1.700 dikurang 2.980. Nah, itu akan memberikan hasil yaitu 1.280 per 92.000 dikurang 88.000, 4.000. Kali lagi. Nah, 88.000 yang samping ini masih belum dihitung ya. Kita masih menghitung yang delta Q dan delta P tadi. Sama dengan. Nah, ini kita tinggal kali silang semuanya. 88.000 dikali silang dengan 4.000. Maka akan membentuk hasil. Jadi sininya udah pasti 4.000 itu kan berapa? 4.000 dikali berapa yang hasilnya 88.000, yaitu 22. Taruh 22 di sini. Lalu 4.000-nya saya jadi 1. Lalu ke bawah lagi min 1.280 per 1 dikali 22 per 2.980. Lalu
buat lagi, maka akan memberikan hasil sebanyak min 1280 ini dikalikan dengan 22, maka akan memberikan hasil yaitu min 28.160 per 1 dikali 2.900 pasti harga hasil tetap sama. Lalu sama dengan lagi ini dibagi, jadi setelah dibagi dapatkan hasil yaitu min 9,44. Nah, tadi kan kita setelah disuruh tentukan koefisiennya, disuruh tentukan koefisien elastisitasnya. Ini yang hasilnya kita dapatkan ini adalah berapa persen turunnya permintaan jika harga naik 1%. Nah, kita tentukan elastisitasnya yaitu ED yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah energi demand lebih besar daripada 1. Berarti tipe dari koefisien ini adalah elastis. Ini adalah soalnya ada 5 tipe dan tidak bisa saya sebutkan sekarang karena itu akan makan waktu yang lama. Nah, kita juga disuruh membuatkan kesimpulan dari hasil yang kita dapatkan ini. Lalu kesimpulan adalah pada saat harga naik 1%, maka permintaannya turun sebanyak hasilnya 9,44%. Nah, jadi ini adalah keseluruhannya, jawabannya yang sudah saya jawab. Ini kesimpulannya. Dan mari kita tanpa basa-basi langsung lanjut saja ke nomor 3. Soal nomor 3 kita disuruh untuk menentukan fungsi permintaan dan dari kurva di atas yang sudah saya gambar di sini. Nah, untuk menentukan fungsi permintaan, kita menggunakan rumus P sama dengan P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, mari kita lihat datanya untuk mengerjakan soalnya. P1 itu kan dituliskan di sini 7.000, sebanyak 7.000. Nah, kita lihat garisnya yang berhubungan sampai. Nah, P1 itu 7.000 itu berhubungan dengan angka 10. Berarti 10 itu adalah Q-nya, quantity atau jumlah barang yang tersedia. Nah, jumlah 10. Lalu berarti P1 itu ada 7.000 dan Q1-nya 10. Lalu di sini ada P2 yang berjumlah 2.000, lalu garis-garisnya yang sudah ditulis, yang sudah digaris ini menunjukkan angka 18. Berarti P2 itu adalah 2.000 dan Q2 itu adalah 18. Karena kita sudah dapatkan datanya, mari kita kerjakan. Tadi P1 itu adalah 7.000 per P2 adalah 2.000 dikurang P1 7.000 sama dengan Q min Q1. Q1 tadi itu adalah 10 kalau tidak salah ya. Lalu per Q2-nya adalah 18 dikurang 10. Q1-nya 10, Q2 18. Jadi dihitung semua dikurang akan membuahkan hasil itu turun 2.000 kurang 7.000 sama dengan min 5.000. Lalu sama dengan ini turun lagi 18 kurang 10 sama dengan 8. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita akan melakukan suatu step.
Stepnya adalah kita taruh sini Q2 hasil dari penggunaan Q2 dengan Q1 8. Lalu di sini kita taruh P1-nya itu 7.000 sama dengan min 5.000 dengan Q satunya adalah 10. Nah, lalu 7.000 ini dikalikan dengan 8. Tapi 8-nya tetap masih tulis dan tidak menjadi 7.000 kali 8 yaitu 56.000. Sini min 5.000 Q-nya tambah 5.000 dikali 10 yaitu 50.000. Lalu tulis lagi sini 8P sama dengan min 5.000 Q. Ini adalah hasil Q dari pengurangan Q. 5.000 ini adalah hasil pengurangan P2 P1. Lalu ini Q-nya ditambah. Nah, untuk mengisi angka di sini kita perlu menambahkan hasil dari perkalian yang di sini dan di sini, yaitu 56.000 ditambah 50.000. 56.000 tambah 50.000 adalah 106.000. Lalu itu saja 8 dihilangkan, jadi kenapa 8 dihilangkan? Ya sudah pasti karena 8 ini dibagi dengan 5.000 dan 106.000 juga dibagi dengan 8. Nah, 5.000 dibagi min 5.000 dibagi 8 itu adalah min 675. Lalu 106.000 dibagi 8 itu adalah 13.250. Lalu selanjutnya kita tinggal taruh 675-nya di sini dan kita terbalikan saja ya. Min P tambah 13.500 250 saya. Lalu Q taruh lagi. Ini dari semua hasil penghitungan ini akan membuahkan hasil, yaitu Q sama dengan min 0,0016 P kurang 21,2. Nah, ini adalah hasil akhirnya dan saya selesai mengerjakan soal nomor 3. Lalu kita akan lanjut nomor 4 tanpa basa-basi lagi. Nomor 4 itu kita disuruh jelaskan, gambarkanlah kurva keseimbangan pasar serta tentukan titik keseimbangannya. Titik keseimbangan itu adalah titik equilibrium beserta keterangan D1 sampai D5 dan S1 sampai S5. Nah, untuk mengerjakan soal ini jangan panik, jangan khawatir, karena untuk mengerjakan soal ini sangatlah simpel dan mudah. Mari saya tunjukkan caranya. Nah, untuk menggambar kurva, pertama kita harus gambar garis di sini seperti ini. Lalu, maaf saya persingkat saja videonya, dan ini saya sudah memasukkan beberapa data yang telah disediakan dan jadilah suatu kurva. Nah, ini yang garis yang saya tunjuk ini adalah garis demand atau garis permintaan. Nah, ini data-datanya sudah berhubungan sesuai dengan tabel yang tadi disediakan. Jadi garis-garisnya berhubungan. Jadi ini adalah harga di sini, angka di sini adalah harga, lalu di bawah sini adalah quantity atau yang saya sebutkan itu adalah quantity, itu adalah jumlah barang yang tersedia. Saya sudah menggambar beberapa garis lagi. Lalu seperti yang tadi disebutkan adalah garis demand, yaitu berarti kita tulis saja garis demand. Nah, garis baru yang tadi saya gambarkan ini adalah garis supply atau garis penawaran. Nah, titik tengah ini adalah titik equilibrium atau titik tengah atau titik perjumpaannya antara garis supply dan garis demand.
Ini namanya tadi adalah titik equilibrium, titik saja sini equilibrium. Lalu tadi kan juga disuruh untuk masukkan D5, keterangan D5 sampai S1 sampai D5 dan keterangan S1 sampai S5-nya. Nah, begini caranya. Nah, caranya adalah untuk kan di sini ini kan angka kuantitinya itu kan angka kuantitinya itu adalah 1700, berarti sini tulis saja S17. 17 ini ada 7 yang akan saya ambil 17 di sini. Soalnya ntar bisa buang banyak tempat. Soal ini yang gambar kurva yang saya gambar ini space-nya sangatlah kecil. Lalu garis yang berhubungan dengan 1700 ini adalah 4500. Jadi tulis saya sini D45. 45 saya ambil di sini. 2400 jadi S-nya ada 24, D-nya lihat garisnya berhubungan, yaitu 3800. Saya tulisnya saja di sini dia 38. Lalu untuk di 3100 ini karena di tengah-tengah, jadi ya pasti D dan S-nya adalah D31 dan S31. Nah, 3800 dan 4500 ini kan sudah berhubungan dengan ini D, sama saja D dan S-nya. Ya, D tinggal ditulis ulang saja. D-nya 45 di sini, S-nya sorry saya keliru. Di sini D-nya 38, lalu S-nya 24. Lalu untuk di 4500 ini adalah D-nya 45 dan hubungan S17. Maksudnya ini adalah demand ya, lalu S-nya supply, data-data yang sudah diberikannya. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari soal yang tadi diberikan. Maaf kalau nomor 4 ini saya jelaskannya agak kurang untuk dimengerti karena saya tidak menguasai soal ini dan saya harus menemukan sumber untuk menyelesaikan soal ini. Jadi saya juga kurang mahir dalam menyelesaikan soal menggambar kurva dan keterangannya. Lalu saja kita langsung nomor 5. Nomor 5 kita diberi arahan untuk mencari atau menjelaskan tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Lalu diketahui sini fungsi permintaan adalah QD sama dengan 280 dikurang 90P. Dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 2000 ditambah 20P. Lalu ini kan tadi ada kata-kata pajak ya. Nah, pajak itu ada teks. Teksnya sebesar pajak ke teks sebanyak 100. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan rumus QD sama dengan QS. QD itu adalah 200 kurang 90P. Nah, QS tadi adalah min 2000 tambah 20P. Nah, lalu cara selanjutnya itu adalah jadi ini kita tinggal dikali pelangi yang akan membuahkan hasil sebanyak 2200 sama dengan 110P. Nah, ini dibagi 2200 bagi 110 yaitu 20. Nah, untuk membuktikannya kita tadi kan disuruh juga untuk membuktikan dari perhitungan ini kan. Nah, untuk membuktikannya kita ya disuruh cari QD dulu. QD adalah 200 dan 10P tadi kan. Lalu 200 dikurang 90 dan tadi disuruh dari hasil ini kita kalikan dengan hasil di sini dikali 20. Jadi dari perhitungan ini angka ini akan membuahkan hasil sebanyak min 1600. Nah, lalu QS-nya kita akan buktikan QS-nya juga soalnya ya karena harus dibuktikan dua-duanya karena dapat hasil yang sempurna. QS-nya tadi kan min 2000 tambah 20P, lalu min 2000-nya
ditambah 20 dikali 20 juga. Min 2000 tambah 400. 20 kali 20 kan 400. Jadi min 2000 tambah 400 sama dengan min 1600. Nah, dari perhitungan ini sudah pasti jawabannya benar karena hasil yang di pembuktian dari QD dan QS ini hasilnya sama. Jadi sudah pasti benar. Kesimpulan dari keseimbangan pasar sebelum pajak ini adalah jadi harga keseimbangan sebelum pajak adalah 20. Lalu permintaan dan penawarannya adalah hasil ini, hasil dari perhitungan ini, pembuktiannya sebanyak 1600, min 1600. Lalu setelah sudah pajak, kita akan menggunakan rumus yang sama, tapi bedanya kali ini adalah QD dan QS, tapi sini harus tambahkan tax. Tax itu adalah pajak tadi. Nah, setelah saya melakukan perhitungan dari sesudah pajak, jadi ini saya akan jelaskan QD dan QS ditambah dengan tax, tapi itu hanya berlaku untuk nanti. Lalu itu kan 200 dikurang 90p sama dengan min 2000 ditambah 20 tambah 100 tambah tax ya. Jadi hasilnya ini adalah dikali pelangi menghasilkan P sebanyak 19,009. Lalu di pembuktiannya adalah QD. Tadi QD 200 kurang 90, 200 kurang 17,18,1, min 1518 di koma 1 sama dengan 12 min 1518. Lalu QS-nya ada berjumlah min 2000 tambah 20P tambah 100. Min 2000 ditambah 20 dan dikali 19,09 tambah 100. Daftar 100 itu adalah tax. Min 2000 20 kali 19,09 adalah 381,8 tambah 100 yang menghasilkan 15, menghasilkan min 15.018. Lalu kesimpulan adalah setelah pajak harga keseimbangan adalah 19,09, permintaan penawarannya berjumlah min 1.518. Jadi semua itu adalah soal-soal yang saya buat, soal-soal yang saya dapatkan dan sudah saya kerjakan, dan itu adalah hasil akhirnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikut yang lainnya. Sampai jumpa.